Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Yeay. Di video kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan dari teman-teman. Jadi kemarin kan aku udah open Q&A di Instagram, tapi udah minggu lalu aku udah open Q&A dan baru sekarang aku baru bisa bikin video. Mohon maaf ya sebelumnya karena aku ada beberapa tugas, jadi aku harus selesaiin dulu. Untuk pertanyaannya ini udah aku saring ya, aku milih pertanyaan yang nanti insya Allah jawabannya itu bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Ini aku tulis di buku ya, mohon maaf karena HP ku cuma satu buat ini video ini. Gak apa-apa ya, yang penting aku jawab kok pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang pertama ini, bagaimana menghadapi masalah hidup? Nah, kalau menurut aku dengan cara kita ikhlas aja gitu. Ikhlas apa yang menjadi takdir kita gitu. Dengan cara percaya sama Tuhan bahwa setiap apapun yang menjadi permasalahan kita itu ada jalan keluarnya gitu. Dan setiap masalah yang diberikan kepada kita itu untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Yakinlah bahwa gini loh, kalau biasanya kalau aku pribadi kalau aku dihadapin sama masalah, aku mikirnya gini, oh iya, Tuhan itu ingin membentuk aku menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tahan banting gitu dengan masalah-masalah yang diberikan sama Tuhan itu untuk melatih kita. Dari masalah itu nanti kan aku menjadi bisa bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, itu kan menjadi bekal untuk kita ketika mendapatkan suatu permasalahan lagi gitu. Dan seandainya ya kita nggak diberi masalah, mungkin kita nggak akan tahu cara penyelesaiannya gimana, cara menghadapinya gimana gitu, pengalaman hidupnya gimana gitu kan. Percaya aja sama Tuhan bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Misal kita mencari pelangi ya, kita ingin melihat pelangi, nah kan nggak mungkin secara instan langsung kan, nggak kan, pasti ada hujan sebelumnya. Nah itu sama gambarannya kayak kita dihadapin sama masalah, Tuhan itu ingin memberikan suatu yang indah nanti di belakang gitu. Jadi setiap ada permasalahan, yakinlah bahwa Tuhan ingin membentuk dan melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tahan banting, begitu ya. Yang kedua adalah cara agar tidak mudah jatuh cinta. Nah, wajar aja sih sebenarnya jatuh cinta itu ya, cuman efeknya ini loh yang kadang itu kita itu nggak bisa memanage, kayak kita itu nggak bisa ngatur kondisi hati kita gitu. Kayak misal orang jatuh cinta itu kan biasanya chattingan terus ya kan, waktu-waktunya itu dibuang, waktu-waktunya itu buat bucin-bucin gitu loh, bucin-bucin sama pacarnya. Nah sedangkan kayak saat usia muda seperti kita itu baiknya itu banyakin belajar gitu. Kalau bucin-bucin itu nanti deh ada waktunya sendiri gitu. Karena apa? Karena kalau kita udah kayak percintaan gitu kan, kita nanti nggak bakalan fokus sama pelajaran kita. Contohnya gini, kita sekolah terus kita dicat pacar ya, nah itu kan kita pasti nanti akan sibuk sambil senyum nggak jelas kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah itu untuk menghindari hal demikian, teman-teman usahain jangan pacaran dulu gitu. Jatuh cinta nggak apa, sebenarnya nggak apa-apa jatuh cinta, tapi alangkah baiknya jangan diungkapin. Udah cinta dalam diam nggak apa-apa lah, sebentar gitu kan. Lagi kalau kita masih duduk di bangku sekolah itu usahain deh. Soalnya efek dari pacaran sendiri ini kebanyakan ya negatif gitu. Kayak kita itu nanti bakalan fokus sama satu orang,
kita waktunya juga terbuang sia-sia. Kita belum lagi nanti kalau teman-teman putus lah, itu kan nanti akan ambiar semuanya, iya kan? Nah, makanya dari itu kita harus manage hati. Jangan sampai kita itu terlalu dalam mencintai seseorang gitu. Sebenarnya cinta nggak apa-apa sih, cinta. Daripada benci mending cinta kan, ya kan? Tapi dengan catatan cintanya itu jangan, kalau menurut aku cintanya jangan diungkapin dulu, nantilah ketika kita udah siap dalam waktunya, siap dalam arti udah mendekati mau nikah, siap menikah lah, baru kita ungkapin, nggak apa-apa gitu. Karena orang yang jatuh cinta itu nggak bisa dinasehati lah sama sekali nanti kalau teman-teman udah jatuh cinta. Contohnya seandainya di matanya ini ada keburukan, dia tidak akan melihat karena dia sedang jatuh cinta gitu. Nah, apalagi kita masih usia saat ini, alangkah baiknya kita gunain waktu secara dengan produktif. Jangan jangan pacaran, kita bisa kok menyibukkan diri dengan online shop gitu, malah lebih enak karena kita dapat uang juga gitu, daripada kalian balesin chat pacar terus menerus nggak dapat apa-apa kan ya. Mending kalian balesin chat customer gitu, itu kan lebih berfaedah dan dapat uang kan ya gitu. Jadi kalau versi aku, jangan manage hati biar tidak mudah jatuh cinta gitu. Yang ketiga adalah cara cepat move on. Sebenarnya aku nggak suka melibatkan yang dulu, cuman karena ini kayaknya teman-teman butuh pencerahan, stimulus buat ngelupain mantan. Oke, aku kasih tips aku dulu. Kalau menurut aku sih ya, jangan fokus ngelupain mantan, jangan fokus ke ngelupainnya. Kita fokus sama ambisi kita. Kita fokus apa yang menjadi cita-cita kita fokus apa yang menjadi keinginan kita. Nah, kalau kita udah fokus sama ambisi kita pasti kok nanti bakalan lupa sama yang dulu gitu. Udah, jangan fokus ke ngelupainnya, tapi fokus sama ambisi kita gitu. Lambat pasti teman-teman bakalan ngelupain. Tapi ini tetap aku kasih tipsnya ya, karena mungkin orang itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dalam hal ngelupain mantan gitu. Yang aku lakuin dulu yaitu yang pertama adalah rubah mindset teman-teman. Kita ngapain sih bikin mantan gitu? Kenangan aja, yang mungkin kenangan yang dulu udah kita jalin bersama, yang bisa dikatakan kenangan indah, itu kalau udah jadi mantan pasti akan pahit dalam angan gitu. Karena gini, mantan itu ibaratnya udah jadi racun kita gitu. Ngapain masa kita mau minum racun lagi kan ya? Jangan inget lagi gitu. Udah, apalagi kalau teman-teman disia-siain gitu kan, ngapain terus mikirin dia gitu. Fokus aja sama apa yang menjadi ambisi teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah berkualitas, nanti pun seseorang yang menjadi pendampingmu juga bakalan yang berkualitas gitu. Jangan menangisi hal-hal yang tidak penting gitu loh. Apakah mantan itu penting? Enggak, mantan itu enggak penting. Ini itu pengalamannya, bukan mantannya gitu. Ya kan? Yang penting itu pengalamannya, bukan mantannya. Kalau mantan, udah jangan dipikirin gitu. Buat apa sih mikirin mantan? Kita nggak ada faedahnya juga gitu. Malah akan menjadikan kita itu semakin lemah. Apalagi buat teman-teman yang ditinggalin, buat teman-teman yang udah disia-siain gitu kan. Harus bangkit, semangat. Jangan jadi wanita yang lemah, jadi wanita yang semangat gitu kan. Malah nanti kalau kamu udah masih mikirin mantan, yang lemah itu dirimu, efeknya itu akan kembali ke dirimu sendiri gitu. Pokoknya mindset teman-teman cantumkan di pikiran, lupakan mantan. Yang kedua adalah jangan menyimpan barang pemberian dari mantan. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih menyimpan barangnya, suatu saat nanti kalau kalian melihat barang tersebut, pasti kamu akan ingat
kamu akan ingat sama dia gitu, sama bayang, pasti nanti ada bayang-bayangnya dia lagi. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, teman-teman harus membuang atau menyingkirkan barang tersebut. Oke? Setuju? Yang ketiga adalah tulis kata yang besar, kata motivasi. Tulis kata motivasi yang besar di kamar atau di tempat yang biasanya teman-teman jumpai gitu loh. Tulis besar. Kata motivasi apa gitu ya, terserah teman-teman, bisa cari di internet, kan banyak kata motivasi, atau bisa teman-teman itu baca motivasi gitu. Nanti teman-teman bakalan dapat stimulus dari membaca buku motivasi tersebut gitu. Kayak yang udah pernah aku review, yaitu The Magic of Thinking Big. Itu bukunya bagus banget, isinya motivasi yang benar-benar bisa kita terapin di hidup kita gitu. Dan itu juga harganya murah, teman-teman bisa lihat. Nanti deh teman-teman bisa DM aku ya, buku motivasi apa yang bisa teman-teman baca di IG aku nih di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa DM aku, bisa tanya aku buku apa yang bisa teman-teman baca. Udah ya, 3 tadi. Yang keempat, jangan chattingan. Jangan chattingan. Kalau kalian udah putus, usahain jangan chattingan gitu. Takutnya nanti kalau kalian masih menyimpan kontaknya gitu kan, teman-teman nanti berharap masih ada harapan baik sama dia, atau masih ada harapan gitu loh, bisa chattingan atau apapun tentang dia gitu. Jadi kalau teman-teman nggak kuat, bisa teman-teman blok gitu. Dengan tujuan apa? Bukan kok kita jahat-jahatan atau gimana, enggak, tapi karena untuk membatasi diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita masih ada harapan sama mantan gitu kan, apalagi yang udah dikecewain besar. Ada mantan terindah ya, yang indah nggak bakalan jadi mantan gitu. Orang putus itu pasti ada suatu permasalahan, jadi nggak ujuk-ujuk langsung putus gitu loh. Jadi solusinya itu tadi dari aku. Kalau teman-teman nggak bisa membatasi chat atau masih nggak bisa membatasi hatimu untuk mantanmu, maka pilihannya adalah di blok, karena untuk membatasi diri kita sendiri aja gitu. Yang keempat adalah jangan sesekali stalker ya, jangan sesekali stalker sosial media mantan. Kenapa? Karena kalau sama aja dong bohong, kita udah berusaha tapi kita masih nyetalker, kan sama aja gitu. Nah, kembali ke pilihan ketiga tadi adalah memblokir. Itu adalah salah satu usaha yang udah kita kan nggak bisa lihat, nggak bisa chat, nggak bisa ada harapan, dia nggak bisa kembali ke kita pun juga nggak bisa kembali ke dia gitu kan. Kecuali ada sosial media baru kita bisa lihat. Tapi kalau menurutku jangan deh sesekali kalian nyetalker lagi. Udah, yang lalu biarlah berlalu gitu. Percaya aja sama Tuhan, setelah ini pasti ada lagi yang lebih baik gitu. Yang kelima adalah bangun sosialisasi dengan orang-orang. Temanku pribadi dulu waktu pas lagi don-donnya itu, aku malah nggak membuka relasi dengan orang-orang gitu. Aku lebih memilih menyendiri sih dulu. Tapi setelah aku alamin gitu, aku harus memilih bahwa aku harus berinteraksi sama orang-orang. Kan kita lama-lama kita lupa kok sama dia. Yang keenam adalah jangan ada harapan kembali. Cuma kita udah ngelupain, tapi kita masih ada harapan untuk kembali, ya kan? Apalagi teman-teman yang putusnya karena dikecewain, putusnya karena hal-hal yang tidak baik gitu kan. Itu jangan sesekali ada harapan buat balik. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Percaya aja sama Tuhan bahwa setelah hujan pasti ada pelangi.
ya. Jangan ada harapan kembali ya. Karena apa? Kamu itu udah istilahnya kamu itu udah dibuang gitu. Ngapain kamu ada harapan buat balik? Sekalipun kamu tuh masih ada rasa, jangan usahain, jangan ada harapan balik. Kalau suatu saat nanti balik, suatu saat ya, kalau ada pun suatu saat nanti kalian ditakdirkan kembali, ya udah. Tapi kan untuk sekarang jangan ada harapan gitu. Untuk sekarang ya sekarang, nanti ya nanti gitu kan. Kita harus bisa membedakan nanti, sekarang, pokoknya kita harus fokus gitu, fokus sama ambisi kita. Jadi itu ya, jangan ada harapan balik dan jangan melampiaskan ke orang lain. Yang ke-8, terapin motivasi terhadap diri sendiri. Motivasi ini tadi yang udah aku jelasin di buku. Kita bisa baca buku, kita bisa lihat video-video motivasi, atau bisa dengerin podcast atau apapun gitu ya. Tapi jangan motivasi toh gitu. Cuma kalau kita cuma baca toh tapi kita nggak action gitu loh, eman ya. Kalau bisa setelah baca langsung ada tindakan gitu, biar nggak terbuang sia-sia ya. Yang terakhir adalah anggap bahwa mantanmu tidak baik untukmu dan akan digantikan sama yang lebih baik oleh Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman, buat yang belum bisa ngelupain, semangat, kalian percaya teman-teman bisa ya, teman-teman pasti kuat. Jangan lemah, jangan jadi wanita lemah. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu wanita yang kuat. Ditinggalin sama dia nggak masalah gitu, malah kita harus menunjukkan bahwa kita itu nanti berkualitas. Kita setelah sama dia, kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang baik gitu ya. Itu biasanya kan baru kita sadarnya kayak gitu. Nah, waktu kita sadar itu udah kita lakuin hal-hal yang positif gitu. Banyak baca sholawat sama istighfar yang banyak gitu. Mohon maaf buat pertanyaan yang belum bisa aku jawab ya. Nanti bakalan aku jawab kok di lain waktu ya. Semangat buat teman-teman yang sedang melupakan mantan. Aku yakin teman-teman bisa ya. Jangan jadi wanita yang lemah, jadi wanita yang kuat ya. Semangat ya teman-teman. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf ngomongnya ngalor ngidul. Jika berkenan, teman-teman bisa like, comment, and subscribe. Bye bye.